Puji Tuhan, selamat pagi, kita kembali berjumpa. Kita bersyukur kepada Tuhan pada renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin mendengar suara firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah Tuhan, karena saat-saat masa sukar ini kami akan andalkan Tuhan begitu luar biasa, karena Engkau adalah satu-satunya jalan keluar buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu jadi rema buat kami. Kami bersyukur, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat GPDI Tiberias dalam renungan pagi saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita lihat bagaimana dampak daripada COVID yang ada ini, hampir 46 perusahaan raksasa besar di Detik Finance yang ada mengajukan bangkrut. Dan perusahaan raksasa itu asetnya, saudara, 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun. Bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya, bahkan yang ada di Indonesia pun sama, saudara. Keadaannya begitu luar biasa. Perusahaan pariwisata yang berdampak begitu luar biasa. 532 perusahaan tutup akibat pandemi. Puluhan ribu mereka harus dihadapi dengan dirumahkan atau PHK, saudara. Bahkan kalau kita lihat di Serang juga sama. Hampir 74 perusahaan tutup. 19.000 karyawan yang ada begitu luar biasa menghadapi COVID-19. Dan DKI juga, kalau kita lihat hampir 40.000 perusahaan, saudara. Dengan ratusan ribu karyawan, mereka harus menghadapi PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan di sana juga banyak anak-anak Tuhan. Kita tahu saat ini bukan saat yang mudah. Saat ini sedang bergoncang keadaan begitu luar biasa. Kesukaran terus merajalela dalam keadaan sekarang ini. Tapi percaya, hanya ada satu penolong kita. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan baca firman Allah. Tema firman Allah saat ini adalah Tuhan selalu punya banyak cara dalam menolong kita. Kita akan baca di dalam Mazmur 46. Kita mulai ayat 1 sampai dengan 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya sela. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kita sudah baca akan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur yang ada. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Kalau kita tarik kesimpulan dari firman Allah yang kita baca saat ini, apapun keadaan dunia ini akan bergoncang dan digoncangkan begitu luar biasa. Tapi firman Allah katakan, satu-satunya penolong kita, Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak cara Allah menolong kita. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana Allah menolong kita. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Di ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama, Allah menolong kita melalui firman yang kita dengar.
firman yang kita baca setiap saat, kita tahu firman Allah adalah terang bagi jalan saudara dan saya. Apapun keadaan kita, badai apapun juga, firman itulah yang sanggup menolong saudara dan saya. Kami percaya bahwa firman Allah itu berkuasa. Dia sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa Allah juga mampu menolong kita melalui musik yang ada. Kita kenal Saul dan Daud. Bagaimana ketika Saul masuk roh-roh yang tidak baik, tetapi ketika Daud bernyanyi, memainkan kecapi, begitu luar biasa kehidupannya menjadi tenang. Kita baca di dalam Samuel 16 ayat 16 dikatakan, baiklah Tuanku menitahkan hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh yang jahat daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadamu. Firman Allah katakan begitu jelas, ketika saudara menghadapi badai, tekanan kehidupan kita semakin kuat, bahkan kita bisa stres menghadapi keadaan dunia yang saat ini begitu luar biasa. Tapi firman Allah katakan jangan lupa pujian. Ketika saudara menghadapi badai, menyanyi, memuji Tuhan, pasti firman Allah katakan roh jahat itu, roh yang menekan saudara, hal-hal yang tidak dikehendaki itu akan hilang, tetapi saudara akan hidup nyaman. Dikatakan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga saudara, Allah dapat menolong kita melalui iman kita kepada Tuhan. Roma mengatakan, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh iman kita, Allah menolong saudara. Kalau saudara punya iman sebiji sesawi, di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Puji nama Tuhan, Allah kita luar biasa. Iman yang kita miliki itu, kalau saudara percaya sungguh 100% kepada Allah kita, pasti kita dapat mengatasi keadaan badai yang besar. Dan ayat 4 yang terakhir, Allah dapat menolong kita melalui roh yang kudus. Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, apa masalah saudara? Goncangan apa yang saudara hadapi sebagai anak-anak Tuhan? Kami percaya dia sanggup menolong saudara dan saya, karena Roh Kudus berkuasa menolong kehidupan saudara dan saya. Maka Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika kamu penuh dengan Roh Kudus dan turun ke atas kamu, itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kami tidak panjangkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi rema buat kita. Kita akan berdoa mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa penolong kami satu-satunya, Dia adalah Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum kami beraktivitas, firman-Mu ini terus menjadi rema buat kami. Roh Kudus mengurapi, memberi kekuatan kepada kami, supaya Engkau saja yang beracara dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari dalam aktivitas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi, selamat
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta